dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita hari ini. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mari merespon bacaan Mazmur kita dengan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Pada saat ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami semua agar mampu menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tidak mudah bagi kita untuk memulai sesuatu ketika kita gagal. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Hati dan telingaku Anak-anak SD Penabur yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saat ini Pak Pendeta boleh berjumpa dengan anak-anak
untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena kami memiliki kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Ajarlah kami di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Pak Pendeta akan membaca sekaligus menceritakan tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari anak-anak boleh membuka Alkitabnya di rumah ya, dan anak-anak boleh mengikuti pembacaan yang Pak Pendeta lakukan. Lukas, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara atau mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka hampir koyak atau mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu Simon. Dan teman-temannya Simon datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut Simon, mulai hari ini, mulai dari sekarang, engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu pergi mengikut Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa sih yang bisa kita temukan lewat kisah tentang Simon yang akhirnya berjumpa dengan Yesus dan melihat keajaiban yang bisa dibuat atau dinyatakan oleh Yesus? Anak-anak, tema bacaan kita saat ini atau tema renungan melalui bacaan kita saat ini berjudul bertolak lebih dalam. Apa artinya ini? Sebenarnya kisah ini mengajarkan kita untuk memiliki semangat yang terus membara, semangat yang terus bergelora di dalam menjalani kehidupan ini. Kita dipanggil sama seperti Simon untuk ketika percaya kalau Tuhan menyuruh kita, maka kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa. Nah,
Dalam kehidupan ini, anak-anak, setiap manusia itu menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab. Yesus menjalankan tugas tanggung jawab sebagai guru yang mengajar firman Tuhan. Simon mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai nelayan yang menjala ikan. Pak Pendeta punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak dan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu guru mempunyai tugas untuk mengajar anak-anak supaya pintar, cerdas, dan memiliki pengetahuan. Anak-anak sendiri punya tugas untuk belajar sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, supaya kelak menjadi orang yang berhasil, supaya menjadi orang yang pintar, supaya menjadi orang yang cerdas. Nah, karena dalam kehidupan manusia itu, setiap manusia itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggung jawab itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Harus dijalankan dengan ketekunan. Anak-anak harus sungguh-sungguh belajar supaya pintar. Pak Pendeta harus sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Simon pun harus sungguh-sungguh menjadi nelayan supaya dia diberkati melalui pekerjaannya. Itu yang kita ingin belajar melalui bacaan saat ini. Walaupun kenyataan hidup ternyata menunjukkan bahwa tidak setiap hari atau setiap tugas yang kita lakukan itu pasti sukses dan berhasil. Karena kadang-kadang di dalam proses melaksanakan tugas itu kita menghadapi, kita mengalami, kita merasakan yang namanya kegagalan alias tidak berhasil. Simon pada hari itu dia tidak berhasil mendapatkan ikan satu pun. Dan artinya pada waktu itu dia sebenarnya berjumpa dengan kegagalan. Tetapi kegagalan bukanlah menjadi penghalang bagi kita. Yesus tahu, oh Simon tidak mendapatkan ikan. Yesus tahu, oh Simon perlu ditolong supaya dia berhasil mendapatkan ikan. Maka Yesus mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Simon, ayo tolak perahumu ke tempat yang dalam. Anak-anak juga kan tidak setiap hari berhasil memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru. Nah karena itulah Bu Guru, Pak Guru selalu mengatakan, anak-anak ada yang belum mengerti, ayo silahkan bertanya. Dengarlah nasihat Bapak Guru dan Ibu Guru. Bertanyalah. Pelajaran mana yang anak-anak belum mengerti? Bagian apa dalam pelajaran itu yang anak-anak belum memahami? Karena Tuhan menginginkan kita, sama seperti Tuhan menginginkan Simon sebagai nelayan, dia harus tangguh, tidak mudah menyerah. Oke, kemarin tadi malam gagal mendapat ikan. Coba sekarang, ayo Simon, bersama-sama dengan Tuhan, kita bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Karena Simon mau mendengarkan nasihat Tuhan dan dia pun menebarkan juga jalannya, akhirnya Simon mendapatkan ikan, bahkan banyak sekali, hingga dia harus memanggil teman-temannya untuk menolong dia, untuk mengangkut ikan-ikan yang sudah mereka dapatkan. Artinya, yang kedua, dalam menjalankan tanggung jawab, kita harus sungguh-sungguh, kita harus semangat, kita harus tekun. Jangan padamkan semangat yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, kita diajak melalui kisah ini untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Dan kita diajak untuk menjadi pribadi yang terus mau mencoba dan berusaha. Sehingga pada akhirnya di dalam kisah ini pun kita melihat bagaimana di dalam tuntunan Tuhan, bagaimana di dalam kesediaan Simon untuk mengikuti, mendengar nasihat Tuhan Yesus Kristus, maka dia berjumpa dengan keberhasilan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada setiap orang yang tekun, pada akhirnya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau anak-anak tekun belajar, kalau anak-anak tekun berlatih mengerjakan soal, kalau anak-anak juga sedia
untuk berelasi, berteman dengan semua orang. Dan anak-anak mempunyai komunikasi yang bagus dengan teman-teman, mau bermain bersama, mau belajar bersama, mau berlatih bersama di dalam kelompok. Niscaya proses yang anak-anak jalani akan memberikan hasil yang baik. Sekali lagi, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha yang baik, usaha yang tekun, semangat yang sungguh-sungguh, tentu kita percaya dalam karunia Tuhan akan memberikan kepada kita hasil yang memuaskan. Nah, karena itu anak-anak, tekunlah belajar dan berlatih. Percayalah bahwa ketekunan anak-anak dalam belajar mandiri, ketekunan anak-anak, kesungguhan anak-anak dalam belajar di dalam bimbingan dan pendampingan Bapak Ibu Guru, kelak akan mengantarkan anak-anak menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang terlatih, yang layak dipercaya sebagai teladan dan pemimpin bagi kami semua, generasi-generasi yang sudah tua ini. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan hikmat Roh Tuhan kita pasti berhasil dan sukses. Karena itu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Temukanlah relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan kobarkan terus semangat untuk belajar dan mau menjadi orang-orang yang berhasil. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk belajar taat dan setia pada rancangan dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kesempatan kami boleh belajar dari firman-Mu dan belajar melalui sekolah penabur. Bentuklah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga dalam kehidupan ini kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan tekun. Sebagai guru, kami boleh mengajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai murid, kami boleh menjadi pelajar yang sungguh-sungguh untuk kesuksesan masa depan kami. Kami percaya Tuhan mempersiapkan kami menjadi pemimpin dan menjadi teladan di dalam kehidupan bersama. Kami mendoakan kesehatan Bapak Ibu Guru, kesehatan siswa, dan kesehatan orang tua di tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh terus melakukan protokol kesehatan dan kami menerima manfaat sehingga tubuh kami sehat dan kami boleh menjalankan aktivitas dengan sukacita. Kami juga mendoakan kegiatan pembelajaran di sekolah penabur ini, berkati Bapak Ibu Guru dan para siswa, juga staf administrasi kantor sekolah, tuntun dengan hikmat Roh-Mu sehingga dalam kerjasama yang baik anak-anak-Mu ini dan hamba-hamba-Mu ini boleh merasakan kuasa kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester yang akan dimulai 24 November yang akan datang. Dalam Roh Kudus Tuhan, kiranya proses persiapan penilaian akhir semester dan proses yang boleh dijalani guru dan anak-anak boleh berjalan dengan lancar dan sukacita. Dengan semangat yang dari Tuhan, anak-anak boleh terus membentuk dan mengasah dirinya untuk menerima hikmat pengetahuan yang dari Tuhan, dan pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan pemimpin-pemimpin yang berhasil dan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, untuk pemimpin wilayah kami di dalam hikmat Roh Kudus Tuhan. Kiranya mereka boleh memimpin seturut dengan teladan kasih Kristus, dengan takut akan Tuhan, dan mereka boleh jadi pemimpin yang menjalankan kepemimpinan dengan firman Tuhan. Inilah seru permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dari Simon yang tidak ragu mengikuti perintah Tuhan untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Jadi ingat bahwa Tuhan selalu sebagai penunjuk jalan kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you,
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Anak SDK Penabur yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita memiliki semangat sama seperti Simon Petrus yang menerima untuk melakukan firman Tuhan, tidak takut untuk bertolak ke tempat yang dalam, dan tekun berusaha sampai menemukan keberhasilan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat terus menjaga semangat kami, kesungguhan kami, dan tekun di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai guru, sebagai murid, dan sebagai saksi-saksi Kristus. Dan izinkanlah kami untuk terus mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kelak kami boleh Tuhan percaya menjadi teladan di dalam kehidupan dan menjadi pemimpin di dalam kebersamaan. Anak-anak, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.